Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum fa ya ibadallah fa iyya nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-mu'minuna al-muttaqun. Fa inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu jamaah Masjid Tabligh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita sampai dengan malam ini masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengkaji tafsir Al-Quran ayat demi ayat. Alhamdulillah malam ini kita insyaallah menginjak ayat yang ke-62 dan nanti mungkin 1, 2, 3 ayat semoga bisa kita pelajari di malam ini. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, kita langsung saja ke ayat 62 dari surat Al-Baqarah. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kita artikan dulu secara terjemahnya. Innal ladzina amanu, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman, wal ladzina hadu dan orang-orang yang hadu di orang Yahudi dan orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang-orang Nasara Nasrani, was-sabiina dan sabiin. Nanti akan kita bahas apa maksudnya sabiin ini. Mungkin asing kita sebenarnya kan Yahudi Nasrani familiar, Majusi mungkin juga, tapi ini ada sobi ini apa? Nanti dalam tafsir kita akan bahas. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang sobi ini, man amana, siapa di antara mereka, siapa yang dari orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani, sobi yang amanah beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, hari kiamat, wa amila sholihan dan beramal soleh, falahum maka bagi mereka ajruhum pahala-pahala mereka, inda rabbihim di hadapan atau di sisi Rabb mereka, Tuhan mereka, wala khaufun alaihim dan tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun dan mereka tidak bersedih. Secara terjemahannya seperti itu. Nah, mari kita bahas untuk tafsirnya. Pertama, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Beriman kepada apa? Sabda Muhammadin, beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Beriman kepada risalah yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan maksudnya orang beriman di sini adalah al-munafiqun. Jadi orang-orang yang beriman tapi secara kasat mata, lisannya saja. Karena setelah itu disetarakan atau digabungkan dengan orang Yahudi, orang Nasrani dan Sabiin. Jadi ini maksudnya orang-orang yang beriman dari kalangan munafik. Karena nanti ada kaitannya dengan yang beriman. Kalau orang beriman hakiki tentu tidak perlu disebutkan nanti yang beriman kepada Allah dan hari akhir kan gitu. Karena apa? Orang beriman yang hakikat
yang hak kok iman, orang yang beriman dengan sebenar-benar iman kan pasti beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan beramal soleh. Jadi di sini maksudnya orang beriman kalau menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah yang munafik, yang berimannya secara lisan saja, hatinya tidak, kan gitu. Kemudian ada tafsiran lain yang dimaksudnya di sini adalah orang-orang yang beriman sebelum datangnya diutusnya Kanjeng Nabi. Nah, gitu. Sehingga orang-orang yang beriman sebelum kedatangan Nabi Muhammad, gitu ya. Ada yang memahami begitu. Waladina hadu dan orang-orang Yahudi. Nah, kenapa dikatakan Yahudi? Ada mengatakan karena diambil dari kata Yahuda. Yahuda ini anak barunya Yakub, ya Yahudi. Maka Yahuda ya Yahuda, artinya Yahuda, dan kemudian menjadi Yahudi. Yahuda. Lalu juga ada yang mengatakan kata Yahudi itu berasal dari kalimat dalam surat Al-A'raf ayat 156. Inna hudna ilaika, sesungguhnya kami itu benar bertaubat kepada engkau. Jadi ini orang Yahudi setelah melakukan kezaliman, pelanggaran, perbudakan, kemudian inna hudna ilaika, kami taubat kepada engkau ya Allah. Nah, maka menjadi kemudian Yahudi. Wan nasoro nasrani, nasoro gitu. Inna nasoro gitu. Ini juga sangat masyhur. Jadi kalau nasoro ini jamak dari kata nasroni, nasrani. Jadi kalau kita dalam bahasa Arab kan nasrani berarti satu orang. Kalau nasoro banyak orang-orang nasrani, nasoro. Makanya kan nasoro, nasrani ini sudah familiar di telinga kita. Yang nasoro yang menolong ya, Nabi Isa. Kemudian ada yang istilah kelompok Hawariyun, Hawari. Nah kemudian tadi ada kalimat yang kata yang asing, as-sofi'in atau as-sofi'un. Sofi itu apa? Nah ini para ulama tafsir ada beberapa pendapat gitu. Ada yang mengatakan pertama, sofi'in itu orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Nuh gitu. Tapi sudah terlalu lama ini. Ada lagi sofi'in itu orang yang meninggalkan agama terdahulu. Jadi agama terdahulu ditinggalkan demi menuju agama yang baru. Lalu juga ada yang mengatakan as-sofi'un itu orang yang beriman kepada Allah tapi tidak punya syariat. Jadi makanya dulu orang beriman, orang-orang Islam zaman Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy, orang-orang Islam yang di waktu Mekah itu kafir Quraisy menyebut orang Islam itu sofi. Kenapa? Karena meninggalkan agama nenek moyang, meninggalkan agama terdahulu, menuju agama baru. Nah itu namanya sofi. Lalu ada lagi yang mengatakan dari kata orang sofi itu beriman kepada Allah, tak gitu, tapi tidak punya amalan syariat. Nggak tahu zaman sekarang sekte apa ya. Jadi sektenya itu intinya dia cuma beriman kepada Allah, tapi tidak punya syariat, tidak punya amalan ibadah gitu. Kemudian ada juga suatu itu yang tidak mau menyembah berhala atau gitu, seperti ya, orang-orang musyrik kan menyembah patung, menyembah. Mereka tidak mau karena mereka menggunakan akalnya. Patung ini kita buat, kita yang yang istilahnya yang buat, yang memahat dan seterusnya, masuk terus kita sembah. Nah itu jadi pakai logika mereka. Nah jadi macam-macam ada memahami as-sofi'un itu. Ada lagi yang pendapat adalah mereka itu yang beriman kepada Allah tetapi menggunakan wasilah seperti menyembah bintang-bintang. Itu jadi bukan menyembah, jadi menganggap bintang-bintang itu punya pengaruh gitu. Nah, jadi gimana ya? Jadi ya beriman kepada Allah cuma menjadikan seperti bintang-bintang seperti dewa-dewa kecilnya gitu. Itu sofi'un gitu.
Ada lagi yang mengatakan mereka itu orang-orang yang menyembah malaikat. Gitu. Nah, itu banyak penjelasan tentang makna sofiun. Jadi di sini sesungguhnya orang-orang yang beriman sebelum datangnya Nabi Muhammad dan orang-orang yang Yahudi, orang-orang Nasrani dan sofiun tadi. Man amana siapapun di antara mereka yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan dan beramal soleh, maka falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut nanti di di akhirat sana, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih di dunia ini. Dulu kita singgung bedanya apa rasa takut dan rasa sedih. Takut itu nanti untuk yang akan datang, kekhawatiran. Jadi kita sebenarnya aku yang mati di sebenarnya akhirat. Nah, orang-orang yang beriman itu tidak ada rasa takut seperti itu, karena dia yakin bahwa dengan imannya, dengan amal solehnya kepada taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah dia akan menyelamatkan. Jadi tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Sedih apa? Sedih saat ini. Nah, gitu. Jadi biasanya kita kan sedih atas sesuatu yang terjadi kan gitu. Kalau takut itu sesuatu yang dikhawatirkan gitu, gitu. Makanya orang mau nikah mikir-mikir sedih, takut kan, karena sesuatu yang belum terjadi. Kalau sedih kan harus takut, kehilangan duit, kehilangan keluarga, nah itu sedih. Makanya maksudnya di sini tidak takut nanti di hari kemudian, tidak sedih di dunia ini. Gitu. Karena tentu nanti di dunia dia mendapatkan banyak cobaan, banyak rintangan, banyak permusuhan dan seterusnya. Banyak Pak. Ya, monggo. Mengenai shopping tadi, Ya. kan ada beberapa pendapat tadi. Ya. Kalau kita melihat ranah hal ini kan jelas kalau itu ya, Ya. sudah sebagainya, kemudian dia bilang. Nah kalau yang shopping itu contohnya sekarang itu yang gimana? Ya. Jadi kalau seperti shopping sekarang itu seperti apa ya? Mungkin jadi dia itu tidak, jadi bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Majusi. Kalau jelas mereka kan. Jadi mungkin sekarang aliran-aliran, mungkin sekte-sekte kebatinan, sekte-sekte macam-macam yang dia beriman, dia tahu, ada yakin ada Allah, dia mungkin punya amalan-amalan yang menyimpang seperti itu. Tapi masalahnya yang penting itu nanti ini menunjukkan apa? Jadi sekte-sekte tadi yang beriman sebelum datangnya Nabi Muhammad, kemudian orang-orang Yahudi kan mereka kalau mengikuti ajaran nabinya dengan benar, insya Allah kan tidak ada masalah. Nanti kaitannya dengan zaman sekarang, ketika Rasulullah sudah diutus, kemudian bagaimana dengan keberadaan mereka. Jadi misalnya sekarang yang jelas saja orang Yahudi atau orang Nasrani. Kalau Yahudi kita bingung, Yahudi sing bingung gitu. Tapi Nasrani kan kita jelas, gereja-gereja macam-macam. Orang bahkan ada sekte Nasrani yang dianggap sesat oleh orang Kristen sendiri karena meyakini Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi Nabi kan gitu kan itu dianggap sesat oleh orang Kristen sendiri kan gitu. Itu padahal itu berarti nah seperti itu. Bagaimana misalnya mereka tidak menganggap Yesus Kristus itu Tuhan, anak Tuhan atau tadi Nabi. Tapi bagaimana mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad? Nah itu. Nah orang-orang seperti ini apakah masuk kategori ini atau bagaimana? Nah nanti ada penjelasan di sini dari ayat ini. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas itu menganggap ayat ini itu terhapus, mansuh, terhapus dengan ayat di salah satunya misalnya surat Al-Baqarah, An-Nisa ayat 112. Ya, coba An-Nisa ayat 112. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka jelas tidak akan diterima.
Terus ya surat An-Nisa, ya, terus 112. Kesalahan atau dosa. Salah sih. Barang siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang-orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia telah Berarti salah. suatu kebohongan. Ya, tapi keliru. Ayat 3. Sudah. Ya. Warna yang bertani Goyal Islam Al-Quran musiknya dan bahasa yang mencari selain Islam sebagai agama. Namanya kaki. Ya? Apa? Pokoknya berkali kebenaran Islam di sini. Al-Maidah ayat 3. sana. Al-Yawma Bukan sana. Bapaknya berkali kebenaran Islam Al-Imran. Nah ya, 85. Itu 85. Surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Di muspro, jadi dia beragama apapun selain Islam tidak akan diterima amalnya, ibadahnya, kan gitu. Wahwa dan dia berakhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, berarti di neraka gitu. Nah, Ibnu Abbas menganggap ayat ini terhapus dengan ayat yang di Al-Imran ayat 85 itu gitu. Karena apa? Jadi berarti sekarang misalnya Yahudi atau Nasrani atau Sofian atau siapapun yang punya agama apapun, kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia nanti ditolak amal perbuatannya di dunia, ibadahnya tidak diterima, masuk neraka kan gitu. Misalnya sekarang tadi ada orang Nasrani mengakui Yesus bukan Tuhan, Nabi, tapi dia tidak mau ikut Nabi Muhammad, tidak mau masuk Islam, ya sama aja ditolak gitu. Nah itu makanya dalam hadis kan, kalau saja Musa hidup, katakan kalau seandainya Musa itu hidup, tentu dia akan menjadi pengikutku. Nah, itu Nabi Musa. Itu Nabi Musa saja kalau seandainya hidup, dia akan ikut ajaranku. Gitu. Nah, itu. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan
seperti di sini tadi ada saya baca. Jadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabina. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi tidak terdengar olehku seorang pun dari umat dari kalangan umat manusia, entah dia Yahudi, entah dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan yang diberikan atau diutus untukku dengannya, jadi tidak beriman dengan ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam, illa kana min ashabina, melainkan dia akan menjadi termasuk penduduk neraka. Jadi ini pemahaman Ahlus Sunnah. Jadi orang di dunia ini setelah kedatangan atau diutusnya Nabi Muhammad, dia tidak ada opsi selain masuk Islam. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, ya dia kalau mau selamat dunia akhirat dia harus masuk Islam. Kenapa? Karena ya dalam ajaran mereka itu begitu. Ketika nanti misalnya ada informasi nanti kalau datang Nabi akhir zaman harus ikut. Jadi ketika mereka tidak mau mengikuti, berarti sebenarnya mereka membangkang, durhaka. Nah terus tadi ayat itu maksudnya bagaimana? Seolah-olah ada yang memahami keliru. Jadi banyak yang memahami keliru. Jadi akhirnya sekarang ini yang pluralisme itu, ya, apa yang agama semuanya baik. Ini jadi dasarnya ini ayat ini. Tapi mereka keliru, jadi menganggap ini sebagai ayat untuk melegalkan, membenarkan bahwa semua agama itu baik, sama. Yang penting beriman. Nah itu, beriman kepada Tuhan. Tuhannya versi masing-masing. Begitu ada yang menyamakan begitu. Saya kira-kira kepala jadi, loh, podo jadi orang Yahudi, orang Buddha, Hindu ini baik. Tuhan podo, karena podo, Yahudi, kecil. Nah itu, jadi ada yang sampai begitu menyamakan begitu. Jadi nanti mereka di surga ya, insya Allah begitu, sampai begitu. Ada yang sampai pemahamannya menyimpang seperti itu. Makanya ketika sila satu Pancasila kan kepada Tuhan yang Maha Esa. Aslinya kan itu Esa itu kalau dalam bahasa Esa itu tunggal dan memang tidak pecah. Tapi kan terus ada pemahaman trinitas itu. Aslinya kan keliru kalau secara jujur gitu. Tuhan yang Maha Esa itu ya berarti itu aslinya condongnya ke Islam. Itu tidak ada lagi yang lain. Gitu. Maka nggak bisa 3 dalam 1 itu kan aslinya ya menyelisihi makna Esa itu sendiri. Itu aslinya kalau mau jujur gitu. Nah itu. Nah terus bagaimana ayat ini? Jadi ayat ini kan dipahami begitu oleh orang yang tadi menjadikan dalil untuk pluralisme itu, menganggap agama semuanya baik itu ini. Nah, pokoknya ada orang Yahudi, orang Nasrani, Majusi, Sobiin, yang tadi sekte-sekte aliran apa, yang penting mereka beriman kepada Allah dan yakin dengan hari kiamat, dari kebangkitan, terus berbuat baik di dunia, maka mereka nanti masuk surga. Gitu. Nah ini pemahaman yang menyimpang. Karena apa? Ternyata pemahaman yang benar itu disampaikan di sini menurut mayoritas ulama, pendapatnya Ibnu Abbas tadi tidak benar, tidak mansuh, tidak terhapus. Tapi pemahamannya bahwa yang dimaksud orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ya pokoknya beriman kepada Allah, tidak berbuat syirik, gitu. Tapi kan dulu belum datang Nabi Muhammad, tapi mereka tidak menyebutkan Allah, tidak menyembah patung, berhala, kan gitu. Karena ada namanya ahli fatrah. Ahli fatrah itu orang yang beriman, orang yang bukan fatrah. Seperti Sofi kita dikatakan mereka beriman kepada Allah, cuma tadi menyimpang dalam ibadah-ibadah gitu. Maka di sini orang-orang yang beriman sebelum datangnya Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa, orang-orang Nasrani yang mengikuti Nabi Isa, wasofiin, ada di orang-orang sofiin yang
tidak menyembah berhala, mengimani adanya Allah. Gitu. Contohnya biasanya person-person yang dicontohkan di sini seperti Warokah bin Naufal. Kemudian ada beberapa orang Nasrani di zamannya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad sudah ada tapi belum diutus jadi Nabi. Tapi kan tanda-tandanya jelas. Mereka tapi ini mungkin sosok Nabi yang dijanjikan ini kan gitu. Cuma kan dulu Nabi Muhammad diutus. Tapi ada Warokah bin Naufal. Nah, seperti mereka kan orang-orang yang beriman kepada ajaran nabinya, gitu. Jadi orang Nasrani yang masih lurus, orang Yahudi yang masih lurus. Nah, makanya di sini siapapun mereka yang intinya mereka itu dalam hidup beriman kepada Allah dan hari kiamat dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala, masuk surga, gitu, gampangannya. Gitu. Jadi itu berlaku ayat ini bukan pada saat ini, gitu. Berlaku sebelum Rasul, berlaku sebelum Nabi Muhammad, gitu. Karena kalau seperti zaman Nabi ini kan ayat itu pada zaman Nabi Muhammad. Pertama untuk berita itu, kedua kalaupun iya dalam ajaran Yahudi Nasrani atau yang paling dekat ke Nasrani ataupun Yahudi, di dalam ajaran mereka ketika kedatangan Nabi Muhammad maka mereka harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Jadi ketika mereka tetap pada keyahudiannya atau kenasraniannya itu sudah menyimpang, sudah pasti menyimpang lebih-lebih. Ternyata mereka kan sudah menyimpang sebelumnya. Jadi sebelum datang Nabi Muhammad itu mereka sudah menyimpang jauh, sudah melakukan kesyirikan, sudah menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak dan seterusnya. Nah, gitu. Tapi andai kata tadi kita gambarkan mungkin ada orang yang masih memegang teguh Injil atau Taurat, gitu. Otomatis tadi kalau sudah ada Islam, harusnya mereka masuk Islam. Gitu. Jadi kita tidak bisa tolerir misalkan ada Nasrani yang itu saja oleh orang Kristen dianggap sesat karena tidak mengikuti mainstream, tidak mengikuti arus besar. Kebanyakan kan menganggap Yesus kan anak Tuhan. Mereka menganggap Yesus bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi misalnya Nabi atau orang suci dan gitu. Tetap saja, meskipun begitu, ya mereka tidak sesuai syariat karena tidak mengikuti Nabi. Buktinya kalau mereka betul-betul konsisten, betul-betul konsekuen, 100% mengikuti ajaran Nabi Isa. Kalau betul-betul Yesus Nabi, ajaran Nabi Isa kan ketika nanti Islam datang, Muhammad hadir kan harus mengikuti Muhammad kan gitu. Kenyataannya mereka tidak mengikuti, berarti ya juga sama saja menyimpang. Nah, yang tadi ditegaskan dalam hadis, orang yang mengaku Nasrani Yahudi kalau tidak mengikuti ajaran risalahku, kata Nabi Muhammad, dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, yang tersisa misalnya ada namanya Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu menurut para ulama adalah orang pada sebuah generasi dia kosong dari dakwah Islam. Tidak ada nabi, tidak ada dai, mubalik yang mengajak masuk Islam. Atau di daerah di waktu tertentu, zaman tertentu tidak ada nabi, tidak ada ajakan Islam. Nah, mereka ini menurut para ulama nanti pada hari kiamat istilahnya diuji, dites. Karena mereka kan termasuk orang yang belum tersentuh dakwah Islam, maka mereka nanti semacam seperti dites, gitu. Diuji oleh Allah dengan ujian. Nanti kalau dia sukses lulus masuk surga. Gitu. Nah, kalau menurut sebagai ulama juga, ya termasuk diantaranya misalnya seperti kakeknya Nabi Muhammad atau orang-orang di zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad gitu. Jadi mereka bukan pengikut Nasrani, bukan pengikut Nabi Isa, tapi mereka orang yang hidup di zaman yang tidak ada kekosongan Nabi. Nah, mereka tapi tadi jadi ya tidak tahu ada agama Islam atau apa gitu. Nah, mereka nanti akan diuji oleh Allah di hari kiamat. Tapi itu tidak banyak orang seperti itu. Tidak banyak.
Ya, bisa dipahami. Jadi untuk ayat ini, ini yang sering dijadikan istilahnya pembenaran oleh orang-orang yang kemudian istilahnya ada pluralisme, jadi menganggap semua agama baik, semua agama benar, kemudian toleransi jadi kebablasan. Ingat sekali, jadi menganggap semua agama kan sama, mereka intinya kan juga menyembah Allah. Nah, ini tidak boleh kita terpancing, tidak boleh kita terpengaruh oleh pemahaman yang salah seperti itu. Yang kuncinya di ayat 85 kan dari surat Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Pada yubalamin. Jadi Allah tidak akan beri minat dina indal Islam. Ini sudah. Ayat akmal laku dina sudah. Jadi sudah sempurna. Makanya zaman sekarang tidak ada klaim aku tetap Yahudi, tetap Nasrani kan. Yang penting mengikuti ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa dengan sebaik-baiknya. Kalau mengikuti benar, konsisten, harusnya masuk Islam. Karena di dalam ajaran Taurat, ajaran Injil kan jelas nanti ada Nabi akhir zaman penutup para Nabi yang menyempurnakan syariat Allah. Nah itu. Baik, sebelum kita lanjut ke ayat selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanggapi, ditanyakan, betul-betul. Sedikit. Betul. Ayat ini kan berlaku pada zaman sebelum Rasulullah. Kemudian kalau pada zaman sebelum kan ada beberapa nabi yang mempunyai kitab suci. Ya. Kalau Sofi ini apa juga punya kitab suci itu bagaimana? Ya. Sofi. Betul. Jadi Sofi ini, jadi mereka ini yang apa namanya istilahnya kalau bahasa orang sekarang kayak menggunakan logika gitu. Jadi kalau zaman sekarang ada mungkin aliran kebatinan. Jadi dia mungkin percaya ada Tuhan tapi tidak punya syariat, tidak punya amalan, atau mungkin tadi punya penyimpangan dalam syariat seperti mengikuti apa namanya bintang-bintang, jadi menganggap apa namanya malaikat disembah dan seperti itu. Hampir yang seperti, makanya dia sebagai ulama kafir, dia itu antara seperti Yahudi, seperti Nasrani, seperti Majusi, tapi bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, gitu. Yang jelas mereka itu masing-masing punya penyimpangan, gitu. Jadi seperti Yahudi, Nasrani, dan mereka sudah diubah kitab sucinya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan gitu. Kemudian juga Sofiin itu. Tetapi tadi yang penting ketika mereka kemudian mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi istilahnya di situ ayat itu semacam informasi saja, gambaran bahwa orang itu latar belakang apa namanya teologinya, latar belakang ideologinya, agama macam-macam, gitu. Jadi zaman Nabi Muhammad ketika itu kan ada yang dari kafir Quraisy yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah bintang, ada yang tadi menyembah Isa, ada yang menyembah itu. Jadi mereka itu selama kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan selamat, gitu. Jadi seolah-olah menggambarkan yang penting terus kemudian mau beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu. Jadi maksudnya ya beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, gitu. Jadi gambarannya kalau ayat itu seperti tadi menginformasikan latar belakang agama dan asal usul nenek moyang mereka, gitu. Jadi kan orang membanggakan aku dari Israel, aku Yahudi, ya, gitu. Nah ketika datang Islam, nah mereka mau tidak kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Harusnya kan mau mengikuti, gitu. Jadi bagaimana kaitannya dengan pelaku fitnah, dengan ayat ini, pelaku fitnah? Ya. Jadi selama orang itu punya iman, beriman, kemudian beriman kepada Allah dan hari kiamat, Rasulullah, kitab suci dan semuanya. Jadi kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan, nah misalkan dosa-dosa besar, entah itu bid'ah, entah itu hal yang durhaka, kan gitu ya. Itu ya
kembali ke hukum syariat. Jadi dosa-dosa besar itu kalau tidak ditaubati ya akan ada hukuman. Jadi kalau tidak ditaubati gitu ya. Kalau ditaubati insya Allah diampuni kan gitu. Harapan besarnya diampuni. Jadi intinya kalau dosa itu tidak ditaubati, nanti di akhirat ya harus ada konsekuensi hukuman. Makanya nanti ada yang masuk neraka untuk membayar dosa-dosanya itu. Nanti itu. Kalau ditaubati insya Allah aman gitu. Makanya seperti itu. Jadi berlaku juga bagi semua orang beriman begitu. Ya, kalau dia tidak bertobat dari dosa-dosanya, ya dia kena hukuman Allah. Gitu. Tapi kalau dia punya iman, punya amal soleh, itu ya berkesempatan untuk mendapatkan ini tadi janji Allah, pahala-pahala yang di sisi Allah dan tidak ada rasa takut maupun sedih. Gitu. Jadi secara umum ya kembali ke kaidah itu. Jadi kalau orang beriman punya dosa-dosa besar, ya kalau tidak bertobat atau tidak diampuni oleh Allah, ya dihadapkan pada hukuman siksaan. Oke, betul Maria, betul. Jadi lagi. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya nih, ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Nah, kemudian kembali ke Bani Israil. Dan ingatlah tatkala akhadna, kami ambil mitsaqakum, janji kepada kalian. Warfa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat di atas kepala kalian, di atas kalian at-tur, bukit tur, gunung tur. Jadi bukit gunung itu diangkat di atas kepalanya orang-orang Bani Israil. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah oleh kalian ma atainakum, apa-apa yang aku atau kami Allah bawakan untuk kalian dengan penuh kekuatan, dengan penuh kesungguhan, dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fi jami'in, apa-apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, supaya kalian takut gitu. Nah, ini ceritanya ya mengulang sekilas dari beberapa peristiwa yang sudah kita lewati. Jadi ini kan akhirnya Allah Ta'ala mengambil sumpah perjanjian. Perjanjian kalau sekarang kita semacam hitam di atas putih perjanjian gitu. Jadi sampai mengambil sumpah perjanjian gitu. Itu kenapa ya? Itu karena ceritanya dulu kan Nabi Musa datang membawa arwah itu papan-papan. Kalau sekarang kan mungkin lembaran buku, dulu kan mungkin masih kuno, jadi tulisan itu di papan-papan itu, tulisan kitab suci. Makanya dulu kan belum ada pena-pena sekecil dulu, mungkin tulisannya bergede gitu, ditulis di papan-papan. Nah, itu isinya Taurat itu, Taurat ajaran-ajaran syariat yang dibawa Nabi Musa. Nah, kemudian ambil pegang erat-erat Israel, syariat ini benar-benar diikutilah gitu. Ternyata orang-orang Yahudi itu, orang Bani Israel, tidak bisa, kami ingin ya pengen seperti kamu kan diajak bicara Allah, kita juga begitu kan gitu. Bahkan selama yang kita pelajari kemarin sampai mereka ingin melihat Allah dengan mata kepala mereka kan gitu. Karena sampai dimatikan, dihidupkan lagi kan gitu. Nah, akhirnya kemudian seperti itu. Akhirnya diambillah sumpah perjanjian. Itu mereka masalahnya, jadi disuruh mengambil Taurat itu sulit, nggak mau. Dari angel-angelan, akhirnya kemudian Allah menyuruh malaikat untuk mengangkat bukit atau gunung Tur, Sinai. Jadi itu
nggak bisa kita bayangkan gunung itu di atas kepala mereka. Jadi semacam ancaman gitu. Jika orang mau taat, mau diambil kayak ini, mau mengikuti syariat tidak. Kalau nggak ini bukit akan ditimpakan kepada mereka. Baru mereka sujud bertaubat mohon ampun. Sampai begitu membangkangnya, ngeyelnya begitu. Kudu diancam sedemikian rupa baru takutnya gitu. Makanya orang Nasrani, orang Israel sekarang di boikot, di kecap sak dunia enteng gitu. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada. Karena mereka memang itu luar biasa membangkangnya, ngeyelnya gitu. Nah, akhirnya diambillah perjanjian-perjanjian itu. Jadi maksudnya perjanjian ini ya ada semacam itu. Kalau kamu begini, begini ya, gitu. Jadi ya semacam ada konsekuensinya kan. Kalau andai kata langsung diambil nih, ada Taurat dalam lembaran-lembaran dan papan-papan, oke kita terima, kita ikuti, selesai. Tapi mereka angel-angelan, tidak mau, akhirnya itu. Nah, nanti akan kita singgung selanjutnya, ada ayat itu sampai ada dijadikan apa? Teladan babi. Khudu ma'atainakum, ambil yang telah kami bawakan untuk kalian dengan penuh, dengan kekuatan, dengan penuh sungguh-sungguh. Cipuk tenanan, dihukumi tenan. Waktu rumah fihi, pelajari, hafal, ingat-ingat, nanti itu biar tidak lupa. Supaya kalian menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang bertakwa. Apa yang kemudian terjadi? Sumatabalna itu dipasidan. Lagi dan lagi mereka kemudian berpaling kan gitu. Ya mungkin hidup gitu, bertahan berapa waktu kemudian membangkang lagi. Falau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Maka sekiranya seandainya bukan karena fadlullah, jadi kemuliaan Allah. Kalau tafsir itu fadlun itu ziyadatun ala ma yajib. Jadi ziyadatun ala ma yajib. Jadi yang wajib itu misalnya ibarat kata gaji, kita digaji 1 juta, diberi 10 juta. Nah, itu Allah itu maha murah, maha belas asih, fadlullah. Allah itu maha ihsan, maha baik gitu. Jadi lebih dari yang semestinya. Jadi kalau semestinya, ya itu repot. Maka orang-orang Yahudi habis itu. Kalau istilahnya Allah tidak sangat-sangat baik. Gitu. Kalau lakukan juga itu berahmatullah itu minal khosirin, maka kalian akan menjadi orang yang rugi. Orang yang rugi. Jadi menurut para ulama, fadlullah, keutamaan kemuliaan Allah itu berupa apa? Berupa yaitu maha baiknya Allah dan imhal, jadi menunda hukuman. Jadi kemudian dihukum di Singapura, dibiarkan. Dibiarkan itu bukan berarti karena benar, bukan karena tidak salah, tapi ditunda nanti. Jadi diberi tenggang waktu. Nah itu maksudnya apa namanya? Fadlullah. Jadi bedanya apa fadlullah dan rahmatuhu. Kalau rahmat itu lebih pada belas kasih, berarti ampunan. Singapura itu berarti belas kasih, dipesake. Kalau fadlun itu diberi tenggang waktu, diberi tangguh waktu. Jadi misalnya kemudian dihukum, kemudian dipecat, wes apa-apa, nanti dibiarkan. Jadi orang-orang yang berdurhaka, orang-orang yang maksiat kepada Allah itu, kalau bukan karena tadi kemurahan Allah, karena kemuliaan Allah, mereka akan rugi. Karena kalau saat dosa langsung dibalas Allah, hukum Allah nggak selesai. Jadi orang-orang yang banyak dosa itu diberi tenggang waktu, diberi tangguh waktu, dibiarkan itu, ya tentu harapannya mudah-mudahan mau bertobat. Kalau tidak, ya sudah nanti pada akhirnya ya akan dihukum Allah.
Baik, kemudian ini satu ayat terakhir yang 165 ya. Nah ini. Walaqad 'alimtumul ladzina 'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Walaqad dan sungguh benar-benar alimtum kalian itu tahu. Jadi orang Yahudi Bani Israil itu tahu sejarah. Nah, gitu. Mereka tahu nenek moyang mereka. Jadi sejarah mereka. Alladzina orang-orang yang tadaw minkum yang melampaui batas di antara kalian. Jadi nenek moyang mereka ada yang melampaui batas. Fisabti, jadi ceritanya sangat masyhur. Sabtu itu di kalangan Yahudi itu jadi hari, kalau kita hari Jumat, jadi hari istilahnya hari khusus untuk ibadah, untuk justru di rumah ibadah orang yang bergaul, hari libur untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka tidak bekerja, tidak mencari uang, nyari duit. Nah, itu orang-orang yang saat itu ada yang terlalu kreatif gitu. Jadi hari Sabtu lah, untuk duit, untuk ibadah, gitu. Dulu mereka selalu sayang. Akhirnya Jumat malam mereka pasang jaring. Minggu atau minggu paginya diambil. Jadi selama Sabtu itu memang nggak kerja dia di rumah, tapi kan jaring-jaringnya harus lumpuh kewak, oke banget. Nah, minggu pagi tinggal panen, tinggal ambil. Jadi mereka tidak ada istilah, tidak ada liburnya. Ya secara logikanya ukil begitu, namanya hilah itu begitu. Jadi mencari-cari celah. Loh aku kan nomor sudah nomor apa? Pernah gini, buktinya aku nomor apa kalau begini. Tapi dia Jumat sore, Jumat malam itu udah pasang jaring. Nah nanti Sabtu si Wain untuk ambil dari itu. Pinternya tanya begini. Nah ini kan mereka sudah melampaui batas gitu. Jadi pikiran mereka itu ya sudah urusan dunia gitu. Padahal itu sudah ada istilahnya dalam bahasa kita sudah ada peraturan, sudah ada syariat melarang. Maka konsekuensinya apa? Fakulna lalu maka kami katakan kepada mereka, qiradatan khasi'in, jadilah kalian kun fayakun, jadilah kunu qiradatan khasi'in, qiradatan kirdun kerang khasi'in yang walet gitu. Nah kalau dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain kan wal khanazir, jadi babi dan kerang dan babi. Sebagai ulama tafsir menyebutkan, jadi kronologisnya itu setelah itu memang orang-orang yang tadi melampaui batas, yang melakukan kerjaan seperti itu tidak keluar rumah, tapi berkatut jadi kedai. Yang orang-orang yang tadi yang masang-masang jaring itu ada yang jadi kerang, ada yang jadi babi. Untuk sebagian ulama yang muda-muda, pemuda-pemudanya jadi kerang, yang sepuh-sepuhnya babi, dan gitu. Nah itu kan istilahnya kan masuk di kalangan mereka juga cerita itu. Nah pertanyaannya apakah itu kemudian turun-temurun, apakah kerang babi ini keturunan Yahudi sekarang ini, apakah tidak? Nah menurut sebagian besar ulama memang yang dikutuk bahasanya jadi babi dan kera itu kemudian tidak berumur lama. Konon dalam riwayat disebutkan ada cuma 3 hari hidup. Jadi mereka setelah bisa bahasa kita dikutuk, dijadikan awas kera dan babi itu, mereka kemudian tidak makan, tidak minum, tidak melanjutkan keturunan, tidak memiliki keturunan, jadi mati ya, musnah saat itu juga. Jadi ya salah juga berarti Yahudi Bani Israil sekarang keturunan babi, salah gitu. Jadi ada memang nenek moyangnya yang dilaknat oleh Allah, di kera dan babi ada, yaitu yang Ashabus Sabtu itu tadi, orang-orang Sabtu itu tadi yang jaring-jaring itu. Tapi mereka umurnya tidak lama setelah itu. Nah itu menunjukkan apa ya, hukuman yang diberikan Allah atas mereka yang sudah melampaui batas. Nah itu bagian dari kisah, dari misalnya perjanjian. Kalau sampai ngelanggar tidak nol gitu. Nah ada yang mulai
dijadikan Allah seperti itu. Oke. Jadi kita bisa membayangkan, jadi istilahnya sebegitu durhakanya orang Yahudi sampai seperti itu. Oke. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Insyaallah, ya berarti insyaallah alhamdulillah kita bisa mengkaji 3 ayat. 4 ayat dari 61 sampai 62 sampai 65. Semoga menambah wawasan keilmuan kita, terutama sejarah bagaimana pembangkangan kedurhakaan Yahudi yang bertubi-tubi berkelanjutan sampai kemudian ada yang dihukum sedemikian rupa, yang menunjukkan memang itulah tabiat manusia ketika sudah melampaui batas, yaitu bagi kita untuk pelajaran yang berharga supaya kita mengambil itu menjadi rasa takut kita, jangan sampai kita membangkang durhaka kepada Allah yang bisa berakibat fatal dan kita dihukum Allah, tidak hanya nanti di akhirat tapi juga sudah mungkin disegerakan di dunia. Maka Bapak Ibu rahimahullah, semoga bermanfaat dan kurang salahnya mohon dimaafkan. Mohon kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.